Secara politik, dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, buruh itu kalah. Anda bisa bayangin, negara melegalkan outsourcing. Outsourcing itu di pergaulan dunia, saya kan ILO governing body, ngerti banget. Menteri Tenaga Kerja juga bagian dari ILO governing body dari sisi pemerintah. Itu disebut modern slavery, perbudakan. Bagaimana outsourcing melegalkan perbudakan. Bagaimana upah dikendalikan oleh negara akibat intervensi daripada kalangan pengusaha terhadap kekuasaan. Muncullah Undang-Undang Omnibus Law. Bagaimana petani, ada sistem bank tanah, begitu mudah korporasi untuk menguasai tanah rakyat, merebut tanah-tanah rakyat. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Secara politik, dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, buruh itu kalah. Anda bisa bayangin, negara melegalkan outsourcing. Outsourcing itu di pergaulan dunia, saya kan ILO governing body, ngerti banget. Menteri Tenaga Kerja juga bagian dari ILO governing body dari sisi pemerintah. Itu disebut modern slavery, perbudakan. Bagaimana outsourcing melegalkan perbudakan. Bagaimana upah dikendalikan oleh negara akibat intervensi daripada kalangan pengusaha terhadap kekuasaan. Muncullah Undang-Undang Omnibus Law. Bagaimana petani, ada sistem bank tanah, begitu mudah korporasi untuk menguasai tanah rakyat, merebut tanah-tanah rakyat. Bagaimana kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Petani nomor 19 tahun 2013, di mana kalau lagi musim panen raya nggak boleh impor, tapi di Omnibus Law dihajar, boleh impor. Nah, situasi ini menggugah saya secara personal. Saya ajak kawan-kawan SPMI, KSPI yang kebetulan pada waktu saya presiden SPMI juga presiden KSPI, ini nggak bisa. Norwegia itu berontak mendirikan partai buruh karena ada persoalan minyak bumi yang tidak adil. Pengusaha begitu serakah menguasai itu. Buruh Norwegia merasa kok kita miskin terus. Dibentuklah Partai Sosial Demokrat Norwegia, sekarang berkuasa. Lula di Brazil misal, itu ada persoalan tentang jaminan sosial dan upah murah. Hampir sama di Indonesia. Dia bikin Partai Trabalhadores, Partai Buruh, Partai Sosialis Pekerja. Di Australia persoalan karyawan batu bara, pertambangan batu bara. Kok mereka kerja 12 jam? Nggak sejahtera. Dibikin Partai Buruh. Sekarang menang Labour Party. Nah, di Indonesia penyebabnya Omnibus Law. Karena di situ negara diintervensi oleh kekuatan modal. Salah nggak? Enggak. Boleh. Pertarungan tentang gagasan dalam sebuah negara republik dan demokrasi itu wajar. Yang tidak wajar buruhnya, nggak ada kesadaran kelas. Di situ bangkit kita. Maka bukan karena persoalan
emosional semata, euforia maupun sikap bahwa kita mau sok-sokan aja lah istilah anak muda. Enggak. Ini tentang ideologi, tentang keberpihakan. Seluruh dunia kekuatan itu hanya dua. Kekuatan gerakan buruh dan kekuatan pemodal. Pemodal maunya investasi terus berkembang, mudah mendapatkan pinjaman bank, sah nggak sah. Tapi buruh kan ingin kalau kita sakit ada yang bayarin dong negara. Kalau kita nggak ada makan, negara bayarin jaminan makanan. Kalau kita nggak punya rumah, negara bayarin jaminan perumahan. Sah nggak sah. Dia udah dapat nih, ya kita harus dapat dong. Ya memang di tengah-tengah di Jerman atau beberapa negara memang ada yang partai beraliran agama. Kita juga ada. Nah, kita udah ada partai beraliran modal, pemilik modal, liberal kapitalis, kemudian ada partai agama, kita juga ada, yang belum kan partai buruh. Nah, itu yang menggagas, kita munculkan partainya. Mengenai ini Bang, Omnibus Law, ini juga hubungannya dengan reputasi atau masa depan partai buruh, proyeksinya lah. Ada sebagian pengamat yang mengkritik Bang Iqbal di KSPSI dulu dianggap gagal menghadang Omnibus Law. Bagaimana masa depan partai buruh bisa lolos ke parlemen sementara menghadang Omnibus Law aja gagal gitu Bang? Seperti saya sampaikan di awal, partai buruh dihidupkan kembali karena ada Omnibus Law. Kekalahan politik kalangan kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, guru dan sebagainya. Itulah kemudian kesadaran kelas itu muncul bahwa gerakan kelas pekerja, the working class, itu harus punya kekuatan politik. Seperti tadi saya ceritain, Brazil, Peru, Chili, Australia, Selandia Baru, Inggris, Denmark, Swedia, bahkan di Jepang ada DPJ. Rengo, serikat buruh terbesar di Jepang, pendukung DPJ. Sebenarnya di Anwar Ibrahim, Partai Pakatan Harapan, di belakang juga ada serikat buruh. Kesadaran itu muncul, dipicu oleh Omnibus Law. Dalam perjuangan kami selalu yakin, bukan persoalan kalah menang. Perjuangan adalah tentang keyakinan kita tentang sebuah cita-cita. Kalau kita yakin sebuah cita-cita, hari ini bisa jadi kita menang, besok kalah. Kalah, lusa kita menang. Menang, kalah. Itulah berjuang. Asal kita yakin cita-cita ini yang kita bangun. Cita-cita partai buruh dihidupkan kembali karena Omnibus Law ada tentang negara kesejahteraan. Dengan 3 prinsip. Kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan adil dan merata, dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, tentu orang akan melihat, khususnya buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lain. Ketika kita kalah secara politik karena nggak ada partai buruh. Kalau ada partai buruh, belum tentu jadi nih Omnibus Law. Kita all out abis-abisan. Ada 2 partai yang menolak Omnibus Law. Tapi ketika saya minta jadi saksi fakta, nolak semua tuh. Jadi hanya lip service politik. Akhirnya kan saya jadi saksi fakta. Saya lawan itu keadaan. Dan saya bertarung kan. Menyebut nama pejabat negara, saya sebut. Orang-orang besar. Saya sebut semua. Kan bisa dilihat silakan di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Katanya, karena saya bersaksi fakta itu karena saya dipanggil pejabat negara, menteri-menteri, orang-orang sangat berpengaruh. Saya ketemuin, saya ceritain bahwa semua itu adalah bohong. Gak ada itu konsep dari pemerintah. Ketemu DPR, kita mau masuk lagi, dibohongin juga oleh wakil ketua DPR. Yang ketua baliknya adalah dari partai A, wakil ketua juga dari partai A. Bagaimana mereka membohongi kami? Kami buka semua di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya apa? Inkonstitusional bersyarat. Aksi-aksi kita gelar. Di seluruh provinsi kita gelar aksi. Di depan istana, di depan DPR, kami aksi. Akhirnya MK dengan izin Tuhan memutuskan 5/4. Inkonstitusional bersyarat. Coba kalau satu berubah aja. Bisa menang pemerintah dan DPR. Tapi Tuhan menjaga itu. Inkonstitusional bersyarat. Belum pernah MK memutuskan itu. Yang ada selalu konstitusional bersyarat. Ini MK kata bilang, lo inkonstitusional. Omnibus Law ini inkonstitusional. Ini baru formilnya, belum material. Tapi kata MK ya pakai syarat lah. Perbaikin syaratnya. Kemenangan besar, Bu. Buruh tahu benar itu, petani tahu. Kemenangan besar kaum kelas pekerja. Kemudian di situ MK mengatakan cacat formil.
Nah akhirnya kan apa? Tidak berlaku kan? Nah cuma kan pemerintah dan DPR memaksa tetap jalan di PP-nya, peraturan pemerintah. Terjadilah kenaikan upah 3 tahun berturut-turut, nggak pernah naik tuh. Ada naiklah di Jepara 1.400 sebulan. Jahat bener. 1.400 sebulan. Ke WC aja 2.000 perak. Sekali masuk ke toilet, coba ya pergi ke toilet 2.000 perak. Ini kita dikasih upah 1.400 sebulan. Kan menghina benar kalangan buruh. Parah kita itu. Di Jepara itu. Di Aceh 14.000. Bagiannya 30 hari. Berarti sehari 500 perak. Ke WC aja, ke toilet 2.000 perak. Kan nggak ada di sini keberpihakannya. Gara-gara Omnibus Law kita lawan. Terus kita berjuang. Akhirnya kan nggak. Yang dikeluarkan oleh Menteri dengan menggunakan PP nomor 36 tahun 2015 tentang upah. Nggak jalan tuh. Teman-teman tetap aksi. Bupati, wali kota, dan gubernur ada keberpihakan sebagian. Di beberapa provinsi. Nah, akhirnya keluar juga Permenaker nomor 18. Akhirnya upah tidak lagi seperti zaman PP nomor 36, 3 tahun nggak naik. Sekarang kemarin kan lumayan naik ya, 7-10%. Itu kan kemenangan. Memang berat, tapi kemenangan. Buruh tahu itu. Bayangin yang biasa dia naik 1.400 sebulan. Tahun ini, setiap 3 tahun, 1.400, sebulan 1.400. Saya teman Perancis, saya ngakak bener. Itu negara Lilliput, kata dia. Gimana sih? Sehari ini, mereka menikmati naik 200-300 ribu. Dari biasa 1.400 jadi 200-300 ribu. Dan mereka ikut berjuang. Itu saya bilang beda partai buruh dengan partai lain. Dia ikut berjuang bersama partainya, bersama serikatnya. Terus JHT. Teman-teman kan meliput. Termasuk Viva News. Bagaimana negara dikooptasi oleh kekuatan modal ingin menahan dana tabungan masyarakat. Uang-uang kita. Tabungan-tabungan kita, saya kan orang internasional. JHT itu namanya adalah tabungan sosial. Dia bukan asuransi sosial. Jaminan sosial itu ada asuransi sosial, misal kayak jaminan kesehatan, uang hilang. Ada namanya tabungan sosial, nabung. Ada 2 tabungan sosial di kita. Jaminan hari tua berarti nabung. Kapan aja kita mau ambil, nabung. Ada jaminan pensiun. Dia tabungan sosial tapi pakai aktuaria. Nanti nggak bisa diambil. Karena dia harus nunggu usia lo pensiun. Nah JHT kemarin pemerintah itu ingin memaksakan diambil pensiun. Kita lawan. Siapa yang pelopori? Partai buruh. Yang warna oranye partai buruh. Warna oranye partai buruh. Partainya kelas pekerja. Partainya kelas pekerja. Partai buruh nomor 6.